Hari ini kita boleh ada di sini tentu bukan karena keluarga yang mengundang, tetapi karena Tuhan yang mengundang kita semua untuk boleh kita hadir di sini, ikut merasakan apa yang dirasakan oleh keluarga, sekaligus boleh menguatkan keluarga, karena keluarga ini adalah keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang sudah punya keyakinan, kepastian, sebagaimana pujian yang sudah dinyatakan, itu boleh menjadi bagian keluarga di sini. Tetapi kalau berbicara perpisahan, sebagai manusia, kita semua pasti akan mengalami apa yang disebut dengan bersedih. Tuhan tidak melarang kita untuk bersedih, tetapi juga Tuhan berpesan, ketika kita bersedih, apa yang harus kita lakukan dan bagaimana cara kita bersedih agar tidak seperti orang-orang yang pada umumnya bersedih. Atau jangan-jangan ada di antara kita di sini yang datang juga punya kesedihan ketika mengalami hal yang sama, tetapi punya kesedihan yang sama dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Karena kesedihan orang-orang yang mengenal Allah, duka cita orang-orang yang mengenal Allah, yang percaya kepada Allah, tidak sama dengan orang yang tidak mengenal Allah. Lalu seperti apa? Mari kita lihat bagian firman Tuhan dalam Yohanes. Kita buka bersama Injil Yohanes. Yohanes pasal 16. Saya bisa minta kesediaan salah satu kelompok pujian untuk membacakannya sebelum nanti saya bacakan, karena Alkitab yang saya bawa ini terjemahannya berbeda. Silakan Yohanes pasal 16 dibaca ayatnya yang ke 22. Yohanes 16 ayat 22. Firman Tuhan, demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Demikian firman Tuhan. Terima kasih untuk bagian berkatnya. Boleh membacakan bagi kita semua. Saya baca sekali lagi terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Kalau ada terjemahan Alkitab yang disusun oleh Yayasan Al-Bata, itu yang lebih dikenal dengan istilah terjemahan sederhana Indonesia, itu yang saya bawa hari ini. Saya akan bacakan. Bunyinya demikian. Begitu juga kalian, sekarang kalian merasa sedih, tetapi tidak lama lagi kelak, saat kalian melihat aku lagi, kamu semua akan sangat bersuka cita. Pada waktu itu, kamu sudah melupakan duka citamu ini, dan tidak seorang pun bisa menghalangi sukacita yang kamu alami. Bapak Ibu, ini sedikit supaya kenapa kok beda ya yang dibaca Pak Marlon.
Jadi supaya sedikit diketahui, itulah kemudahan teknologi. Sekarang kalau ada HP Android, smartphone atau tab atau yang disebut dengan orang Jawa bilang Alkitab. Kalau dulu kan Alkitab cuma buku, ya kan, tebal. Sekarang sudah dalam bentuk yang kecil ini, tapi bisa menampung banyak sekali terjemahan, sehingga kita bisa melihat ada beberapa terjemahan. Lembaga Alkitab Indonesia Lai yang menerjemahkan bahasa Indonesia dari bahasa Yunani ke bahasa Indonesia, itu teks sumbernya itu dari Textus Receptus, yang dalam versi Inggrisnya itu King James Version. Tapi kalau yang saya baca tadi itu adalah terjemahan sederhana Indonesia. Itu teks sumber terjemahannya bukan dari Textus Receptus, tapi dari Byzantine text, atau yang lebih dikenal oleh dunia sebagai mayoritas teks. Jadi dalam teks Yunani yang beredar atau yang paling banyak mencatat atau manuskripnya itu yang paling banyak itu dicatat oleh Byzantine. Kurang lebih ada 90-95%. Sisanya termasuk salah satunya Textus Receptus yang diterjemahkan oleh King James Version, kemudian oleh Lembaga Alkitab Indonesia, yang saat ini populer, Bapak Ibu bisa punya semuanya. Tapi tidak akan canggung kalau Bapak Ibu punya Android, Bapak Ibu bisa download berbagai macam versi. Bahasa Manado pun ada. Ini sekarang Gemim lagi gencar-gencarnya menerjemahkan dari bahasa Indonesia justru ke bahasa suku atau budaya daerah masing-masing. Diterjemahkan seperti apapun tidak masalah sebenarnya. Karena yang paling penting adalah bagaimana kita memahami kebenaran yang ada di dalamnya. Sudah diterjemahkan sedemikian rupa pun, kalau kita tidak memahami kebenaran itu, maka tidak punya dampak apapun. Tidak akan punya nilai apapun dalam kehidupan kita. Kita mau punya terjemahan segudang, penuh dengan rumah ini, atau banyak perpustakaan yang kita punya, tapi kemudian kita tidak memahami, maka sia-sia juga lah yang kita punya itu. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, peristiwa yang dilakukan atau disampaikan yang dicatat Yohanes bahwa Yesus ketika dia akan berpisah dengan para muridnya, dia menyampaikan penghiburan ini. Jadi ungkapan ini adalah ungkapan penghiburan yang Yesus tujukan kepada murid-muridnya. Karena tidak semua orang akan memahami apa yang disampaikan oleh Yesus ini. Bahkan kalau kita lihat historis, ada juga ungkapan-ungkapan Yesus yang juga yang tidak dipahami oleh murid-muridnya. Tapi ini sungguh sangat sederhana sekali. Ungkapan penghiburan ini sangat sederhana sekali. Boleh dialami oleh keluarga ketika mereka harus berpisah dengan, kalau Ibu Cici, ini orang lebih kenal familiarnya Oma ya, panggilan akrabnya. Dengan Pak Bernard ini, panggilan akrabnya kami itu Opa Bernard. Ya. Semenjak sehat, bahkan sakit, kami tahun lalu kunjungan safari tahun barunya kami ke sini. Masih sempat mengenal, dan hari Minggu kemarin baru kami berbincang-bincang untuk rencana hari Minggu besok mau ke sini. Tapi ternyata Tuhan berkehendak lain, karena hari Minggu besok memang kami akan ke sini. Tapi bukan dalam rangka safari tahun baru, tapi bagaimana kami melepaskan kepergian orang tua kami. Ya, seorang pelayan senior. Ya, sungguh kalau kami harus berpisah, pasti ada kesedihan. Banyak hal yang sudah kami nikmati dari hasil pelayanan saudara kami ini. Ya, saya harus sampaikan bahwa
dia punya kekurangan. Ya, sebagai manusia kita tidak bisa memungkiri itu. Karena kalau sudah suasana-suasana seperti ini, kata-kata orang pada umumnya itu yang besar-besar yang tidak usah mau bilang. Tapi kita di hadapan Tuhan hidup apa adanya, bukan hidup ada apa-apanya. Jadi apa yang boleh kita nikmati dari setiap kehidupan kita yang baik, dan saya percaya Pak Bernard dalam segala tugas pelayanan dia sudah banyak memberkati. Bahkan ketika saya lihat Facebook, ada banyak orang yang punya kenangan-kenangan yang luar biasa. Apalagi anak-anak, apalagi keluarga, pasti. Dan oleh sebab itu maka mereka pasti akan mengalami apa yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya, yaitu kesedihan. Tapi ada satu hal di mana Yesus juga menyampaikan kepada murid-muridnya bahwa saat ini memang kamu bersedih, tetapi ingat, saudara kita ini dia tidak pergi ke tempat yang lain. Amin. Ya. Dia tidak pergi ke tempat yang tidak diketahui, tapi dia pergi ke suatu tempat yang bahagia, di mana hari ini atau tepatnya kemarin dia boleh beristirahat dari segala jerih lelahnya. Kalau Paulus bilang kepada jemaat di Korintus, ketika kemah kediaman kita ini dibongkar, sudah ada tempat yang Tuhan sediakan, yaitu di surga, dan dia pergi ke suatu tempat yang tidak dapat dibandingkan dengan tempat apapun yang ada di dunia ini. Oleh karena itu dia pergi ke tempat yang senang. So, kenapa kita harus bersedih? Kalau orang itu, saudara kita, ayah kita ini pergi ke suatu tempat yang jelas, di mana Allah bersama-sama dengan dia di sana, satu tempat yang senang, di mana dia boleh berjumpa dengan para sahabat dia, rekan-rekan pelayanan dia, yang terlibat aktif dalam pelayanan dan sudah menikmati begitu banyak berkat Tuhan. Apa yang harus kita sedihkan? Apa yang dialami Daud ketika dia bergumul dengan Tuhan? Anaknya sakit, ya, dia diizinkan Tuhan untuk mengalami pergumulan itu. Anaknya sakit, dan karena dia mengharapkan kesembuhan, dia berpuasa, ya kan? Banyak hal kalau kita lihat ceritanya, baca ceritanya, kesedihan, harapan Daud supaya anak itu sembuh. Tapi apa yang terjadi? Ketika anaknya meninggal, kemudian Daud bersedih. Ketika anaknya dipanggil pulang oleh Tuhan, dia bersedih. Nah, dia yang tadinya itu tidak makan-makan, ketika anaknya meninggal, langsung minta makan. Tadinya dia tidak menggunakan pakaian kemuliaannya, kerajaannya, dia langsung minta ke baju. Dan menjadi keheranan bagi orang-orang pada waktu itu. Loh, waktu sakit, pergumulannya luar biasa. Nah ini sekarang sudah mati kok dia senang. Apa Daud bilang? Kenapa saya harus berpuasa lagi? Dia sudah menerima kedaulatan Tuhan. Tuhan sudah mengambilnya. Tuhan sudah menyatakan kuasanya. Maka Daud bilang, dia tidak akan mungkin sembuh. Dia tidak mungkin akan datang kepada saya. Tapi satu hal, saya tahu di mana dia pergi. Dan tempat di mana dia pergi, saya yang akan pergi ke sana. Oleh karena itu, Daud bersukacita. Itulah sebabnya Gereja Injili Kasih Karunia Indonesia, kalau ada anak Tuhan, ada anggota jemaatnya yang kemudian mengalami duka seperti ini, kita itu menyampaikan ungkapan turut bersukacita. Bukan turut berduka cita. Kenapa? Karena kita tahu kemana dia pergi.
Tuhan sudah menyiapkan dia tempat yang luar biasa, lebih senang daripada tempat yang ada di sini. Kalau kata Wahyu, dia sudah beristirahat dari segala jerih lelahnya. Oleh sebab itu, maka keluarga berlakulah seperti Ayub. Karena ketika harus mengalami hal-hal seperti ini, Alkitab tulis tentang Ayub, Alkitab bilang apa? Sama sekali Ayub tidak berbuat dosa. Ayub tidak mempersalahkan Tuhan. Oh Tuhan, Ibu Mary sebagai anak yang kekasih, ada lagi Pak Mai, ada lagi yang di Jakarta Ibu Agnes, Ibu Cici, keluarga besar semuanya tidak akan mempersalahkan Tuhan karena mereka akan menerima ini. Sebagaimana Tuhan sudah nyatakan kuasanya. Karena Opa Bena bukan punya kita, tapi punya siapa? Punya Tuhan. Opa Bena adalah punya Tuhan, jadi kalau Tuhan mau ambil miliknya, orang mau bilang apa? Jangan sama dengan Mongol. Ya kan? Jangan jadi sama dengan Mongol. Mongol itu dia punya oma. Dia punya oma itu kan sudah tua. Nah, menurut Mongol, omanya itu umurnya panjang dan lama meninggal. Karena dia pongo. Minta maaf yang pongo ada di sini. Kalau yang pongo malamnya ada di sini, jangan taruh kiri, taruh kanan. Jo. Mongol bilang, kalau suka umur panjang, pongo Jo. Ya apa? Kan kalau Tuhan panggilnya dapat dengar dia. Bukan karena itu, bukan karena kita pongo dan bukan karena kita tidak pongo, tapi karena Tuhan sudah menyatakan kedaulatannya. Maka ketika tadi saya lihat status Ibu Mary, tentu bersedih, tetapi Ibu Mary menyampaikan bahwa merelakan apa yang sudah Tuhan buat ini. Kedaulatan Tuhan sudah terjadi dan tidak seorang pun di antara kita yang bisa menahannya. Yang hanya bisa kita terima adalah bagaimana kita bersyukur karena dia sudah punya tempat yang baik. Kata firman, dia sudah berjumpa. Ada saatnya, itu yang Paulus bilang ke jemaat di Tesalonika. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13. Jangan kamu berduka seperti orang-orang yang tidak punya pengharapan. Jadi kalau keluarga boleh berduka ya? Boleh. Bersedih? Boleh. Tapi bukan kesedihan kita itu sama seperti orang-orang yang tidak punya pengharapan. Keluarga ini, keluarga besar, adalah keluarga yang punya pengharapan. Yang ada di malam hari ini, di bangsal ini, apakah kita juga punya pengharapan yang sama? Bahwa Yesus yang adalah Allah, dia sudah datang ke dunia, rela menjadi manusia, bahkan menjadi hamba, taat, bahkan sampai mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, orang-orang, manusia-manusia yang berdosa ini, untuk dibawa kepada Allah. Kita adalah manusia yang berdosa, yang tidak layak untuk menempati rumah Allah yang mulia itu. Tapi Yesus datang dalam ketidakberdosaannya, menghapus dosa saudara. 1 Petrus pasal 3 ayat 18 berkata, segala dosa kita. Ya, kalau ada di antara kita malam hari ini yang masih belum yakin bahwa kematian Kristus di atas kayu salib untuk segala dosa, percayalah bahwa Yesus tidak pernah gagal dalam kematiannya di atas kayu salib. Dia berhasil menghapus segala dosa kita. Tidak ada satu dosa pun yang tersisa. Tidak ada. Kalau ada yang bilang masih ada sisa, maka itu artinya dia tidak percaya terhadap pengorbanan, tidak percaya terhadap pengorbanan Kristus. Malam hari ini, kalau masih ada yang seperti itu, bertobat. Yesus 2000 tahun yang lalu sudah mati, dan kematiannya terhadap dosa
berlaku untuk kita. Oleh sebab itu, ketika saudara kita, Pak Bernard ini dengan imannya kepada Tuhan, maka dia boleh menikmati kebahagiaannya, dia boleh menikmati kesukacitaannya, karena dia bersyukur bahwa dia meninggal di dalam Tuhan. Dia sudah mengakhirinya. Dia sudah capai garis akhir. Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah garis kita masih panjang? Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu di antara kita di malam hari ini sampai di mana batas akhir kita. Tetapi Tuhan sudah menyatakan kedaulatannya terhadap Pak Bernard Pamalodia, maka dia sudah mencapai garis akhirnya. Bagaimana dengan saudara dan saya yang belum tahu kapan garis akhir kita? Apakah kita juga punya hal yang sama? Punya pengharapan yang sama, sehingga ketika Yesus datang nanti, Paulus menulis kepada jemaat di Tesalonika, orang-orang yang mati di dalam Tuhan ini akan dibangkitkan, menyongsong Tuhan di angkasa, mengalami kebangkitan yang luar biasa. Oleh sebab itu, maka kita bertanyalah dalam hati kita, apakah saya akan mengalami sukacita yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya, di mana mereka akan berjumpa dengan Dia? Ataukah saya akan mengalami duka cita karena kemudian nanti saya tidak akan berjumpa dengan Tuhan? Waktunya ditentukan saat ini. Waktunya ditentukan sejak kita masih ada di bumi, bukan lahu alam atau nanti. Tidak. Iman kekristenan itu adalah ya dan pasti, tidak ada mudah-mudahan. Jadi kalau Anda masih menjadi orang Kristen yang mudah-mudahan saya selamat, itu bukan orang Kristen yang sejati. Karena di dalam kekristenan hanya ada pasti. Kalau ya, katakan ya. Kalau tidak, katakan tidak. Kalau Anda ragu punya kehidupan yang kekal, kalau Anda ragu punya keselamatan, Anda ragu pasti selamat di surga, maka Anda bukan orang yang Kristen. Anda bukan orang Kristen yang sejati. Anda bukan orang yang betul-betul percaya kepada Kristus. Kenapa Bapak Ibu? Karena bukan saya yang menyampaikan hal ini. Kalau saya yang menyampaikannya, Bapak Ibu bisa memarahi saya, Bapak Ibu bisa menegur saya. Tapi kalau Bapak Ibu menegur saya, datanglah tegur dengan kebenaran firman Tuhan. Karena saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu semua, 1 Yohanes pasal 5 ayat 13 berkata demikian. 1 Yohanes pasal 5 ayat 13 berkata demikian. Saya akan baca terjemahan baru yang dibuat oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah, dengar baik-baik, tahu, sekali lagi, kepada kamu yang percaya kepada nama Anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Jadi kalau Anda mengaku Kristen, Anda mengaku beriman kepada Kristus, tapi ketika ditanyakan kepada saudara, apakah Anda punya kehidupan yang kekal? Apakah Anda pasti masuk surga? Apakah Anda pasti selamat? Kemudian jawaban Anda, saya tidak tahu. Maka Anda bukan orang yang percaya kepada Anak Allah itu. Bertobat. Karena orang yang percaya kepada nama Anak Allah itu dia harus tahu kapan? Saat ini, bukan nanti. Jangan seperti orang-orang yang kemudian, ya itu kan bukan urusan saya, itu urusan Tuhan. No, urusan Tuhan sudah selesai 2000 tahun yang lalu. Sekarang ini adalah urusan saudara dan saya.
apakah mau percaya pengorbanan Kristus atau tidak. Kalau saudara tidak percaya, maka saudara akan berjumpa dengan urusan Tuhan yang selanjutnya, yaitu masuk ke dalam api neraka yang kekal. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, kesempatan hari ini lewat peristiwa yang dialami oleh keluarga, memang peristiwa kematian, siapa yang tidak bersedih, ya kan? Sebagai manusia pasti bersedih. Tapi tentu keluarga sebagai anak Tuhan juga boleh memahami bahwa peristiwa ini juga punya makna yang luar biasa, di mana Tuhan ingin menyatakan kehendaknya kepada kita semua. Sejak kemarin, hari ini, besok, bahkan sampai nanti pada ibadah pemakaman. Terimalah hal ini, bahwa Tuhan sudah menyiapkan keselamatan bagi kita. Tuhan sudah menyiapkan tempat yang kekal bagi kita. Kita tidak berada di dalam lautan api kekal, tapi kita berada di satu tempat yang kekal, yang disebut dengan surga. Dan surga yang kita miliki adalah surganya Allah, bukan surganya ilah-ilah lain. Surganya Allah. Surganya Allah, Efesus pasal 2, 8 dan 9 dikatakan, tidak kita miliki dengan usaha kita. Surganya Allah tidak kita miliki dengan perbuatan baik kita. Karena surganya Allah itu adalah anugerahnya, pemberiannya, gratis, cuma-cuma, tidak pakai bayar, tidak perlu kredit. Ya, berbicara soal surga tidak pakai kredit, tidak pakai uang muka, tidak. Karena 1 Korintus 6 ayat 20 dibilang sudah lunas Tuhan bayar. Hutang dosa kita sudah Tuhan bayar lunas. Termasuk hutang dosa saudara kita yang terbaring ini, sudah Tuhan bayar lunas. Tidak pakai kredit, tidak pakai DP, tidak tunggu-tunggu sudah jatuh tempo angsuran, tidak. Sudah lunas. Dan pelunasan ini dari Tuhan, yang Tuhan minta bagi kita adalah percaya. Kalau Bapak Ibu percaya pelunasan ini, maka Bapak Ibu punya kehidupan yang kekal. Kalau Bapak Ibu punya kehidupan yang kekal, maka pasti akan berjumpa dengan pemilik kehidupan yang kekal, Allah Bapa kita di dalam anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya ini diimani oleh keluarga, menjadi bagian berkat, sekalipun dalam situasi yang luar biasa. Tapi saya percaya iman keluarga sudah dapat dibuktikan dalam kehidupan mereka. Sama Siti, Ibu Mary, ya, Ibu Agnes, kalau memang Tuhan berkenan kita hadir. Pemain juga, bahkan semua keluarga besar, bahkan keluarga besar Gereja Injili Kasih Karunia Indonesia, gitu. Kami di Bitung banyak hal yang kami nikmati dari saudara kita ini. Saya juga banyak belajar dari saudara kita ini. Seandainya, ya, dia kalau berjumpa dengan orang itu kan selalu dengan tawa. Ya, saya kalau setiap kali berjumpa dengan dia itu selalu diawali dengan candaan. Walaupun pertemuan itu adalah pertemuan untuk membahas sesuatu yang serius, tetap harus diawali dengan candaan. Ini luar biasa berkat yang sudah boleh kita nikmati dari hamba Tuhan ini, dan kita boleh mengamini kuasa Tuhan yang sudah dinyatakan, sekaligus boleh menjadi penguatan untuk keluarga, menjadi penghiburan untuk keluarga, bahwa Bernard berada di tempat yang senang. Tinggal bagaimana kita yang masih ada di dunia ini pergunakan segala kesempatan kita. Hujan pun kita datang di sini, dan sebagaimana yang sudah disampaikan, lebih baik datang di rumah duka daripada datang di rumah pesta. Dan tentu
Kehadiran kita semua malam hari ini diberkati oleh Tuhan. Apa yang boleh menjadi bagian berkat ini, itu dari Tuhan, bukan dari saya. Dan kalaupun apa yang saya sampaikan ini mungkin masih ada yang kurang, itulah saya sebagai manusia. Tapi kalau mau ada juga yang menegur, silakan. Sebentar habis ibadah, boleh datang duduk terus kita bincang. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa.